Oke teman-teman, semangat, semangat, semangat. Selamat datang di channel Astuti Jewelry. Pada kesempatan video kali ini saya tidak memamerkan perhiasan ya teman-teman ya. Nah, namun saya ajak teman-teman berkegiatan ya, karena pada kesempatan kali ini, video kali ini saya akan pulang kampung ceritanya ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik ya untuk menonton perjalanan saya ke Banyuwangi, monggo ya, yang tidak tertarik silahkan skip ya teman-teman ya. Nah, jadi saya kerjakan ya di Banyuwangi, saya sudah lama liburan ya teman-teman ya. Jadi saya membawa satu koper. Oke teman-teman, ikuti terus ya perjalanan kami ya. Halo teman-teman, semangat, semangat, semangat. Selamat datang di channel Astuti Jewelry. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah setia menonton channel Astuti Jewelry ya.
Dan pada kesempatan video kali ini saya berada di kampung kelahiran saya di Banyuwangi, tepatnya di Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar. Jadi disinilah teman-teman ya saya dilahirkan, dan saya sekarang sudah bersama dengan bapak dan ibu saya yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi, karena beliau berdua lah saya ada di dunia ini ya teman-teman ya. Nah, dan pada kesempatan kali ini teman-teman ya, saya tidak mempamerkan perhiasan saya ya, jadi saya ajak ya untuk teman-teman berjalan-jalan di kampung ya. Nah, siapa tahu teman-teman suka ya, dan kalau tidak suka tidak apa-apa, teman-teman skip saja ya. Nah, jadi saya akan mengajak ibu bapak saya ya berbincang-bincang ya teman-teman ya. Selain saya juga ingin membuat video ini juga untuk kenangan saya nanti, agar saya selalu berada dekat terus selamanya dengan bapak dan ibu saya. Ini bapak saya teman-teman, ini adalah ibu saya. Nah, bapak saya ini sudah berapa tahun Pak umurnya? 76 tahun. 76 tahun ya, semoga sehat selalu ya Pak. Amin, amin. Nah, ini adalah bapak saya, dan bapak ini sudah lama tinggal di Bali ya teman-teman ya, jadi sekarang sudah pulang kampung. Iya. Nah gitu, masih ingat bahasa Balinya Pak? Bahasa Balinya nggak bisa saya. karena hubungan saya itu orang proyek semua orang Jawa gitu. Gitu, iya. Kalau ibunya pandai sekali. Kalau ya, jadi bapak saya tidak bisa bahasa Bali ya seperti saya ya, jadi sulit ya, mungkin karena kita selalu berbahasa Indonesia dan Jawa jadinya, dan juga saya tentang bahasa memang kurang sekali ya teman-teman ya. Nah, sekarang beralih ke ibu saya. Nah, ini adalah ibu saya yang paling cantik ini teman-teman, namanya Ibu Juminten. Ibunya ini sudah lama tinggal di Bali. Kita akan ngobrol-ngobrol ya sama ibu saya. Silahkan Ibu. Ya. Saya manggilnya Mbok ya teman-teman ya. Mbok kalau bahasa Bali kan kakak ya, tapi kalau di Jawa itu ibu. Kengken nanti yang nak sok ampun ngoyong wonten Bali ampun 55 tahun. Kerja saya di warung, jualan nasi, jualan nyewakne sepeda motor, sama kos-kosan tapi jelek kos-kosane. Pinter sekali bahasa Balinya ya teman-teman tiange ngoyong di Sanur, semua baik-baik semua. Nak tiang ampun ngoyong di Bali ampun mekeluh, timpal-timpal yange nak liu, tiang jot kembali lagi. Lali ke Sanur. Ya. Pak Simon bagaimana kabarnya? Mariam, Lia, Pak Wito, kengken kabare baik-baik semua. Ampun tenang di Bali, ten mulai-mulai ke Jawa ge. Nak tiang ampun mekeluh di Jawa, ngoyong di Bali, mulai ke Jawa ampun 10 tahun. Kengken nak sebut wae sing mulih. Anak kengken nak sebut tuwa mulai nak ngunduh timpal-timpal yang sing mulai-mulai ngoyong di Bali gen. Kengken to. Sing bosen di Bali. Halo. Enak ngoyong di Jawa. Halo. Sayur-sayur sing beli. Halo Mas Didi. Halo Didi. Halo Mulai Mariam. sing Mariam. Halo Pak Wito. Semangat Bambang, sing mulai-mulai Bang. Semangat Pak Wito. Jadi temannya disebut semua ya teman-teman ya. Jadi namanya orang tua ya. Kalau punya kenangan di Bali sudah lama jadinya begini. Kengken ya. Pak Made, kabare Pak Made. Kengken kabare Pak Sapari. Iya. Sudah habis temennya Pak. Wah, habis. Iya. Jadi itu ya temennya disapa semua. Nah beginilah ya teman-teman ya. Disinilah saya tinggal, dan saya memang dilahirkan di sini, dibesarkan di kampung ini. Jadi ini adalah kampung halaman saya. Nah, jadi ya saya sudah hampir setahun ya tidak pulang karena efek dari pandemi ini. Jadi saya eman-eman ya untuk bapak dan ibu saya ketemu saya ya. Jadi karena di Bali zona merah, jadi saya
panjangkan ya. Nah sekarang saya berani untuk pulang ya. Dan di sini pun kita cuman beberapa hari saja. Nah jadi inilah teman-teman ya, ibu bapak saya yang mensupport dan membuat saya bisa menjadi seperti ini ya. Jadi mempunyai jiwa yang antusias karena bapak dan ibu saya ini memang orangnya semangat ya. Jadi saya sebetulnya kalah semangat saya dibandingkan dengan beliau berdua. Jadi begitulah teman-teman ya, kenapa kadang orang wah Mbak Tuti itu orangnya semangat apa. Nah sudah kalau masalah semangat itu memang sudah membadan ya sama saya. Jadi tidak perlu kompor ya, atau tidak perlu motivasi sama apa dari orang lain. Jadi saya tuh otomatis semangat, nah seperti itu. Jadi yang kedua karena memang ya memikul sebuah tanggung jawab sebetulnya teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah siapa tahu ya teman-teman ya, kita akan korek ya, ngobrol-ngobrol sama ibu saya ya. Ibu saya ini kan tidak bisa ya saya kasih tahu apa ya, jadi biar dia cerita seadanya ya teman-teman ya, bagaimana kita dulu mengawali dan sehingga bisa saya semangat karena ibu saya ya sebagai contoh saya atau inspirasi saya yang bisa mendidik saya. Nah jadi seperti ini ya. Jadi dulu jualan nasi ya Mbak ya. Jualan nasi. Jam 2 saya bangun, nampungnya nasi. Habis gitu sudah ngaruh tak pateni semua kompornya, saya ke pasar Badung belanja. Habis belanja dari rumah manasin nasi, bikin sayur-sayur, terus jualan. Bapaknya yang bacok ikan. Bacok ikan Di Sanur Perintah Angkasa Gang Musola. Teman-teman Angkasa saya Gang Musola ya. lah iya. Di Jalan Tirta Angkasa Gang Musola nomor 1 rumahnya ya teman-teman ya. Jadi kalau sekarang mungkin para penonton yang berada dari Pengandang 1 ya pasti tahu ya, Ibu Junita sama Pak ya Sulatman. jelek-jelek tapi bisa untuk nyembung penghidupan. Sekarang saya tinggal diem Bertani ya Mbak? tani, tapi saya tidak tani, yang tani orang-orang itu saya suruh ngerjani semua. Saya tinggal diem. Sekarang saya duduk manis, terima hasil. Ya terima hasil. Ya dulu salah saya dulu di Bali saya soro. Nah, sekarang saya tinggal enak. Saya tidak kerja, yang kerja teman-teman saya itu. Nah, terima kasih teman-teman saya yang di Sanur. Kapan pulangnya ke Jawa? Nah sekarang giliran bapak saya ya teman-teman ya, bagaimana beliau mendampingi istrinya ya selama ini di Bali yang sudah bukan waktu yang singkat ya. Jadi hampir separuhnya itu kehidupannya di Bali dulu. Nah jadi kita langsung ya, bagaimana Pak? Jadi selama ini Bapak di Bali, kehidupannya di Bali, apa yang Bapak kerjakan? Ya, saya di Bali, saya mengerjakan ibunya itu punya warung. Jadi saya bantu warungnya ibu itu sampai malam jam 3 sampai pagi, sampai jam 8 itu masih baru tutup. Dan karena itu semangat saya mendukung ibunya itu, kalau gak didukung semangat, ibunya marah-marah. Ibunya juga semangat. Dan saya juga menghidupi anak saya, dan saya di sana sudah berapa tahun? 50 tahun. Jadi saya seumur saya di sana. Sekarang saya sudah pulang di Jawa karena saya tidak bisa sudah tua. Nah, sekarang saya berapa Pak memang umurnya Pak? Umurnya sudah 76 tahun. Jadi sekarang sudah saya pulang di rumah, saya petani di rumah. Dan saya di sini petani, tapi petaninya yang mengerjakan bukan saya, ya anak-anak itu. Saya juga bersalah, tapi cuma saya menilai saja bagaimana pekerjaannya itu baik atau tidak. Kalau nggak baik juga saya mengasihi pengarahan kepada anak-anak saya semua yang pada kerja di sini. Dan saya di Bali dulu kerjanya di proyek membantu-bantu ibunya karena dulu masih sepi saya di sana. Jadi kalau pagi saya di proyek, kalau sudah di proyek saya pulang rumah, kerjakan di rumah. Pagi lagi kuda di proyek, kalau sudah habis belanja di pasar, saya kerja bantu ibunya. Nanti kalau sudah saya bantu, sudah selesai,
saya juga diproyek lagi untuk bantu-bantu karena jualan masih waktu itu sepi. Wih, menderita sekali ya Pak. Ya, menderita sekali waktu itu Iya. karena semangatnya, saking semangatnya. Itulah teman-teman ya, jadi kehidupan itu memang kadang kalau kita buat sengsara itu ya memang sangat sengsara ya, tetapi tergantunglah kita menyikapi ya. Jadi kayak saya ini apa sih yang tidak saya alami ya, jadi pasti ya kalau kita hitung itu penderitaannya itu sangat-sangat banyak ya dibanding dengan saya happy-nya ya, tetapi itu ternyata begitu jauh ya saya sudah lampaui. Nah itu ternyata efek untuk kita ini baru kita rasakan saat ini, jadi kita akan jauh lebih kuat, nah seperti itu. Nah sekarang kita cerita-cerita ya sama ibu saya ya teman-teman ya. Jadi ibu saya ini juga penderitaannya itu sangat-sangat kita ya orang perantauan ya, dari kampung tidak punya apa-apa merantau ke Bali. Nah pasti ya suka dukanya itu ya sangat dukanya sangat banyak sekali ya. Jadi kita akan lanjut ya ceritanya sama ibu saya. Nanti apa Mbok cerita sampean di Bali? Dan saya di Bali baru datang dari Bali itu dan susah sekali, tidak punya modal sedikit untuk bikin rumah, bukan bayar kontrakan tanahnya. Saya di sana tuh tidak bisa jualan, tuh saya dipinjami uang Pak Barokah itu 40, untuk belanja itu dapat teh 10, dapat sari buah 10. Pokoknya saya tuh menderita dari sana tuh. Saya pinjam sepeda pancal itu untuk belanja ke pasar Sindu itu hilang. Saya tuh nangis pulangnya jalan dari jalan bebas sana. Nah sekarang itu saya terus jualan nasi, jualan itu pokoknya nasi campur ya, minuman itu. Bapaknya kerja di proyek, dapat apa dari proyek, bantu saya jualan. Terus sekarang itu saya sudah naik modalnya, tambah bisa saya beli motor, saya sewa nih. Pokoknya saya itu semua saya alami, saya menderita. Saya tidak bisa pijet itu loh, saya tuh mijet saking saya kepingin uang untuk nyembung bayar utang. Nah sekarang saya sudah pulang ke Jawa ya, mendingan saya itu tidak kerja. Sekarang yang kerja ya teman-teman itu, saya tinggal ngawasi aja. Sekarang sudah saya itu tinggal diem, duduk manis. Teman-teman saya yang di Sanur, ayo cepat pulang, di Jawa itu kerja banyak, mau bisnis apa aja bisa. Beli sayur tidak beli kalau di Jawa. terus gimana Mbok? Kadang kan teman-teman itu kan pengen tahu ya, saya kan sekarang sudah bisnis permata nasi itu kan. Jadi dulu gimana Mbak? Saya pernah nggak jualan nasi? Ya, kalau anak saya itu dulu tuh menderita ya, Sarah seperti ibunya ini di Ramunting tuh naik sepeda jualan nasi, lah sekarang sudah naik, sudah jualan berlian. Saya sudah terima kasih sama Tuhan Yang Maha Kuasa, kok saya sekarang anak saya ya sudah mendingan, juga ibunya ya pulang ke Jawa itu enggak kekurangan makan gitu. Iya, jadi itu ya kerjaan saya dulu jualan nasi, naik sepedanya apa Mbok? Dayung. Nah dulu itu pancal. Tuti itu ya jatuh, saya titipkan teman saya namanya Sherly itu pacarnya namanya Saco. Terus dia itu diajak ke Lombok itu naik sepeda motor, terus dia itu lihat takduk itu, terus dia tintip. Lah sekarang bisa bikin rumah sendiri, bisa punya bagian sendiri. Jadi gini teman-teman ya, jadi ibu kalau saya pulang dari Lombok bawa kangkung. Iya, jadi itu ya teman-teman ya, ibu saya tadi cerita bahwa dulu dititipkan sama Mbak Sherly itu Ibu Ani Jumilah ya teman-teman ya. Jadi Saco itu adalah bos saya Jepang yang dulu awalnya saya berkenalan perhiasan ini ya. Jadi mbok saya dulu kan jual nasi, Mbak Sherly ini atau Ibu Ani ini langganannya mbok saya ya, makan ayam pedas atau kita nganter kayak catering kalau sekarang itu teman-teman ya, seperti itu.
Jadi itulah cerita seklumitnya saya ya teman-teman ya. Jadi semoga apa yang diceritakan oleh ibu dan bapak saya yang benar-benar tulus ini ya teman-teman ya, yang tidak mengada-ngada, yang harus kita setel-setel, memang itulah kehidupan kami. Jadi bisa memberikan inspirasi ya untuk teman-teman semua, bahwa sesuatu apapun, keterbatasan apapun yang kita miliki itu tidak menghalangi langkah kita untuk kita menjadi maju ya, atau bisa merubah titik balik kehidupan ya, walaupun belum full gitu kan, setidaknya kita sudah ya cukup lah untuk bagaimana kita mengantisipasi hidup kita 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, nah seperti itu ya. Jadi begitulah teman-teman ya, jadi itulah video kali ini, semoga teman-teman suka ya, dan memecahkan ya, menemukan sebuah ide ya, atau apa ya, kadang kalau kita melihat sesuatu testimoni atau mungkin sharing-sharing, nah itu kadang-kadang kita akan terlintas ya sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya, nah itu ya. Jadi di sini teman-teman ya, ini adalah rumah dari orang tua saya, beliau tinggal di sini, dan nanti akan saya ambil-ambil ya sedikit-sedikit videonya ya, nah gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah setia menonton channel Astuti Jewelry, dan yang saat ini ya menemani kita dari awal sampai akhir, yang tidak skip ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Semangat, semangat, semangat!